Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Mamta Iklima NPM 18130310168 dan dua teman saya yaitu Andista Putri Budiarti NPM 18130310131 dan Silvadan Lavina Jaya Okta NPM 18130310133 akan mempresentasikan materi tentang desain produk barang dan jasa. Pentingnya desain produk dan jasa strategis. Ada hubungan yang jelas antara desain produk atau jasa dengan kesuksesan organisasi. Organisasi-organisasi yang memiliki produk atau jasa yang didesain dengan baik lebih dapat mewujudkan sasaran mereka. Desain atau desain ulang produk dan jasa merupakan faktor utama dalam biaya, mutu, waktu untuk memasarkan, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Alasan utama untuk melakukan desain produk atau desain ulang produk. Kekuatan utama yang mendorong desain atau desain ulang produk dan jasa adalah peluang dan ancaman pasar. Faktor-faktor yang memicu peluang dan ancaman pasar adalah satu atau lebih perubahan berikut. Yang pertama, ekonomi, yang kedua sosial dan demografi, yang ketiga politik, liabilitas atau hukum, yang keempat kompetisi, yang kelima biaya atau ketersediaan, dan yang keenam adalah teknologi. Tujuan utama dari desain produk atau jasa yang pertama adalah untuk kepuasan pelanggan dan yang kedua terkait dengan fungsi, potensi biaya, dan laba dalam perusahaan berorientasi laba. Mutu, penampilan, volume terduga, kemudahan produksi, kemudahan perakitan, serta kemudahan pemeliharaan atau pelayanan. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu mengenai pentingnya standarisasi, masalah hukum, etika, serta lingkungan dalam desain produk dan jasa. Pendesain harus berhati-hati dalam mempertimbangkan beragam pertimbangan hukum dan etika. Di samping itu, jika ada potensi merusak lingkungan, maka masalah tersebut juga penting. Liabilitas produk adalah tanggung jawab produsen pada setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk cacat karena keahlian atau desain yang tidak bagus. Banyak perusahaan bisnis menghadapi gugatan yang berkaitan dengan produknya. Gugatan dan potensi gugatan telah menyebabkan peningkatan biaya hukum dan asuransi, pelunasan yang mahal terhadap pihak yang dirugikan, dan penarikan kembali yang mahal. Selain itu, peningkatan kesadaran pelanggan akan keselamatan produk dapat mempengaruhi citra produk secara merugikan dan permintaan berikutnya untuk suatu produk. Dengan demikian, kita perlu mendesain produk yang relatif bebas dari bahaya. Masalah etika juga kerap kali muncul pada desain produk dan jasa, sehingga manajer perlu menyadari masalah etika dan pendesain perlu mematuhi standar etika. Pendesain seringkali berada di bawah tekanan untuk mempercepat proses desain dan memangkas biaya. Organisasi biasanya ingin agar pendesain menuruti panduan sebagai berikut, yaitu yang pertama, membuat desain yang konsisten dengan sasaran organisasi. Yang kedua, berikan nilai seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Yang ketiga, buat kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian utama. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan potensi kerusakan lingkungan. Masalah penting yang seringkali timbul dalam desain produk atau jasa dan desain proses adalah tingkat standarisasi. Standarisasi mengacu pada sejauh mana tidak adanya variasi dalam produk, jasa, atau proses. Standarisasi membawa sejumlah manfaat penting serta kerugian tertentu. Produk terstandarisasi segera tersedia untuk pelanggan. Produk terstandarisasi berarti bagian-bagian dapat saling dipertukarkan yang sangat menurunkan biaya produksi, sementara meningkatkan produktivitas dan membuat pergantian atau perbaikan relatif cepat dibandingkan dengan bagian-bagian yang dibuat sesuai pesanan. Biaya desain biasanya lebih rendah. Standarisasi juga memiliki kerugian. Salah satu kerugian utamanya yaitu berkaitan dengan pengurangan variasi. Pengurangan variasi dapat membatasi jangkauan pelanggan yang meminta produk atau jasa. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Selanjutnya, tahapan desain dan pengembangan produk. Yang pertama ada penciptaan ide, yang kedua analisis kelayakan,
Yang ketiga, spesifikasi produk. Yang keempat, pengembangan contoh produk. Yang kelima, tinjauan desain. Yang terakhir, uji pasar. Sumber utama dari ide desain. Yang pertama, berbasis rantai pasokan. Rantai pasokan dapat menjadi sumber ide yang kaya. Pelanggan, pemasok, penyalur, karyawan, serta pegawai bagian pemeliharaan dan perbaikan dapat memberikan wawasan yang berharga. Yang kedua, berbasis kompetitor. Dengan mempelajari produk atau jasa kompetitor dan bagaimana kompetitor beroperasi, organisasi dapat memperoleh banyak ide secara berangsur-angsur. Yang ketiga, berbasis riset. Penelitian dan mengacu pada upaya terorganisir yang diarahkan terhadap peningkatan pengetahuan ilmiah dan inovasi produk atau proses. Selanjutnya, masalah utama dalam desain jasa. Dua masalah penting desain jasa adalah tingkat variasi kebutuhan jasa dan tingkat hubungan dengan pelanggan serta keterlibatan pelanggan pada sistem penyampaian. Dua masalah ini berdampak pada sejauh mana jasa dapat distandarisasi atau harus disesuaikan. Semakin rendah tingkat hubungan dengan pelanggan dan variabilitas kebutuhan jasa semakin bisa distandarisasi. Selanjutnya, karakteristik sistem jasa yang didesain dengan baik. Yang pertama, konsisten dengan misi organisasi. Yang kedua, ramah bagi pengguna. Yang ketiga, tangguh ketika variabilitas merupakan faktor penting. Yang keempat, mudah untuk dipertahankan. Yang kelima, berbiaya efektif. Yang keenam, memiliki nilai yang nyata bagi pelanggan. Yang ketujuh, memiliki hubungan efektif antara operasi di belakang layar. Yang kedelapan, memiliki tema sederhana yang menyatukan seperti kenyamanan atau kecepatan. Yang terakhir, memiliki fitur desain dan pengendali yang akan memastikan jasa itu andal dan bermutu tinggi. Selanjutnya, apa saja tantangan dari desain jasa? Yang pertama, ada kebutuhan yang berubah-ubah. Kondisi ini menciptakan kebutuhan desain yang tangguh sehingga akan menampung berbagai input dan output. Yang kedua, jasa dapat sulit diuraikan. Sesuai dengan sifatnya, uraian verbal biasanya agak tidak tepat. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan biasanya jauh lebih tinggi dalam bidang jasa. Yang keempat, desain jasa harus mempertimbangkan pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Terdapat kemungkinan jumlah variabel yang relatif besar untuk menghadapi pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.